tidak sedikit orang-orang yang menjadi penentang barisan terdepan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terus baca dalam sejarah, adalah orang-orang yang semulanya adalah orang-orang yang kagum dengan Nabi, orang-orang yang memuji beliau, orang-orang yang senang dengan beliau, orang-orang yang hormat kepada beliau sebelum beliau menerima wahyu. Bapak dan Ibu bukan pernah mendengarkan bagaimana Abu Sufyan, panglima Quraisy, ketika ditanya oleh Heraklius, kaisar Romawi, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai kepadanya, kepada Heraklius, surat Nabi mengajaknya masuk Islam. Siapa orang ini? Karena itu diminta pasukannya cari orang yang bisa memberitahukan informasi siapa yang berkirim surat ini. Kan berani Nabi mengatakan aslim taslam. Islamlah engkau akan selamat. Kalau engkau menolak, engkau akan memikul dosa al-arisiyin, termasuk juga dosa orang-orang yang dahulu menyedarkan tauhid kemudian diburu dan berbagai macam. Nah, ini orang tidak dikenal oleh kaisar tapi berani berkirim surat seperti ini. Nah, tentu Heraklius ingin tahu ini siapa orang ini. Carilah, bertemulah mereka dengan orang dari Makkah. Ternyata itu adalah panglima Quraisy langsung, Abu Sufyan bin. Nah, ketika dihadirkan, diminta Abu Sufyan maju, engkau maju, kawan-kawan kau berbaris di belakang, dengarkan pernyataan pimpinan kalian. Kalau dia dusta, kalian katakan dusta. Nah, salah satunya yang ditanya, apakah sebelum dia mengatakan yang dia katakan, maknanya sebelum Nabi berdakwah, apakah kalian pernah menuduhnya, mencurigainya, berbuat kedustaan dan kebohongan kepada kalian? Ada tidak bertemu oleh kalian dia berbohong, berdusta? Apa jawaban Abu Sufyan? Lah. Tidak. Padahal ini musuh ini. Tidak. Nah, apa kata Heraklius? Begitulah Nabi. Kalau begitu adanya, mana mungkin dia akan berani untuk berbohong atas nama Tuhannya, sedangkan dia berdusta atas nama manusia saja tidak? Jadi dari situ nampak oleh kita bagaimana orang-orang Makkah sebelum Nabi mendakwahkan risalah Islam adalah orang-orang yang begitu dekat, mempercayai, aman kalau mereka menitipkan sesuatu kepada Rasulullah. Nah, terus mengapa ketika dakwah dan risalah disampaikan berubah? Jadi, kalau ada orang yang ingin berhijrah menjadi lebih baik, baik secara parsial maupun secara umum, jangan membayangkan jalan hijrah itu tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya wak siap. Jadi kalau ada dan assalamualaikum dan buruk kawak tinggalkan, yang dikecen ada orang ketepuk tangan jali awak. Ada yang menuding, ada yang mencemooh. Nah, itu hal yang biasa dalam perjalanan kehidupan. Bahkan ketahuilah, bahwa kadang jalan kebaikan ini lebih berat untuk ditempuh dibandingkan jalan kemaksiatan. Apalagi kalau berada di tengah-tengah situasi masyarakat yang juga bertebaran kerusakan. Begini, ambil contoh. Mana aneh dipandang orang?
ado baralik tapi ndak bermusik, ndak berorgan. Dibandingkan alik nak mendatangkan artis berjoget dan musiknya serbawah. Mana nanti nampak orang kini? Lain lo alik sinan yo aniang-aniang sen. Nah, nampak kan? Lain lo yo aniang sen. Palu raso waktu. Nah padahal walimah perhelatan yang diiringi dengan cara-cara seperti itu, siapa mengecekkan itu sesuai dengan tuntunan syariat itu? Datangkan artis, datangkan penyanyi, nyanyi di muka awak. Kadang ni mamak lu duduk di muka tu. Ustaz kadang-kadang datang lu sini. Kerja ustaz kau. Kebala kau buyanya lah di muka awak juga itu. Tak dicalik ke bah, dicalik rumi. Itulah. Ambo tanyuan. Kepatang ambo kan 2 hari kau sibuk dengan itu. Ada penilaian negari implementasi habis SBK di Sumatera Barat. Berapa negari dinilai usulkan oleh kabupaten dan kota. Kemudian patang dari pagi sampai sore ada tentang bagaimana keharmonisan antara adat dan syarak di Minangkabau. Saya senang karena yang menghadiri itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, tekan perintah negari dan termasuk Bundo Kanduang Rami. Bertanya, dusinan dayak ke pentas kemudian menjoget-jogetkan, menggerak-gerakkan, menggarik-garian pinggunya tu. Itu tumbang nang kabara tu Bundo. Kan Assalamualaikum kan bapa-apaan tu, sumbang 2 balik kau. Bang tagak, sumbang 2-2. Bang kurenah. Kini nan serupa itu tu, sumbang kabara tu kira-kira. Aduh nan jujur tu sumbang sadonya tu ya. Kalau ditambah cik lah ya lebih dari 2 balik tu kerjanya semua. Kan lain tahu namanya itu salah tu. Tapi memang kok berkerajaan juga itu nan heran apa? Terpakai sudah mengecen tu ndak batu, ndak ada di dalam adek itu tu. Berartilah batu tu adek karena lah mengamalkan petunjuk syarak. Kalau dulu orang bertelempongnya kayu. Tak ada sampai nama dari itu tu. Seperti adek dahululah merumuskan sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kini dibuat dan serupa itu. Sado wak mengecekkan itu ndak batu. Itu sumbang sadonya tu. Tapi bakakok juga. Ketika dicari mana kok bakakok juga. Cari lihat. Sebenarnya ada keinginan untuk meninggalkan itu ndak lo nyaman bagi yang sadar. Asyana menantang. Satu anak. Tak muahnya tu. Tak mungkin dong mah sekali semua hidupnya. Kalah dia anak. 2 lagi. Itu sanak. Lu alik kau kalau benda itu lain kecil orang pun. Itu sialai. Lingkungan. Itu sialai. Mata orang banyak. Jadi orang ingin berbuat kebaikan, jangan dikatakan kan akan berhadapan dengan jalan mulus dan orang akan gampang saja melaksanakannya. Apalagi kalau dia ingin menjadi yang pionir,
berbuat baik. Kebaikan kau bisa meningkat pahala kalau awak nan menghidupkan balik nalah dimatikan orang. Dari mempelajari sirah nabawiyah, jangankan kita, Nabi membawa risalah pun tidak bisa menghindar dari tantangan orang-orang yang berada sekitar. Atau awak menyikapi itu. Catatannya, kalau memang kita telah memahami dan dituntun oleh Al-Quran bahwa Rasulullah itu sebagai uswah, jangan cukupkan menjadikan beliau uswah hanya perkara jenggot. Jangan cukupkan beliau menjadi uswah hanya dalam perkara ibadah mahdah. Beliau itu uswah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal itu. Suruikah Nabi? Itu pertanyaan harus dijawab. Dalam sirah nabawiyah tidak ada Nabi surut. Nabi tidak pernah surut. Siapapun yang menantang beliau. Bahkan ketika awal beliau mendakwahkan Islam di tengah keluarga beliau, pertama mengecek saja, dipotong di Abu Lahab. Nyobubarkan orang. Beliau dikecekkan dan pertama tidak berhasil. Patahkan Nabi? Tidak. Beliau ulang balik. Nah, sebelum sempat Abu Lahab membubarkan, beliau potong dulu bicara. Nah, begitu gigihnya. Jadi karena itu, saya mengajak kita semua, gigihlah dalam berbuat. Dan kalah kegigihan awak dengan kegigihan syaitan. Syaitan belum pernah terpanjuk menggoda manusia. Tak pernah bapa dan ibu-ibu dapat pengajian syaitan lah membana, kininya lah menyarah. Tak ada. Padahal di usianya dari manusia tu. Yuk sebentar orang berselindung kenya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mada mendakik je tadi. Nah, karena itu kegigihan kita di dalam beramal, di dalam berbuat yang baik harus lebih dibandingkan kegigihan syaitan di dalam memalingkan awak dari kebaikan. Nah, di kana-kana itu kalau awak kebawa bayi, ada orang hendak ketujuh, ada orang yang menentang. Ini persoalannya, awak kekalah atau ingin menang? Ingin menang, tingkatkan keistiqamahan. Tidak ada jalan kebaikan itu yang lengang dari rintangan dan halang. Seorang Nabi pun berhadapan dengan itu. Apalagi kita.